Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Lutfi dalam playlist belajar HTML untuk pemula. Pada video kali ini kita akan belajar teknik dasar HTML chapter kedua, melanjutkan chapter pertama kemarin. Langsung saja buka text editor. Buka folder belajar HTML yang kemarin. Ini file latihan 1, latihan kita kemarin. Langsung buka ke langsung buat file baru dengan nama latihan 2 HTML .html. Bila kita buat dulu tag dasar pembentuk dokumen HTML-nya seperti kemarin. Head ini kita buat belajar HTML pemula. Kemudian body. Bila yang pertama kita akan belajar tentang tag komentar. Biasanya digunakan untuk sebagai penanda atau komentar dalam sebuah dokumen HTML. Sekaligus biasanya digunakan untuk menonaktifkan source code tertentu agar tidak dieksekusi oleh browser. Contoh penulisannya seperti ini. Buka kurung siku, tanda seru, strip 2 kali, kemudian strip 2 kali, tutup. Komentarnya kita letakkan di antara strip ini ya teman-teman. Misalnya tag dasar HTML. Agar terlihat perbedaannya kita buat di bawahnya, yaitu satu tag dasar HTML. Save. Yang akan dieksekusi oleh browser yaitu yang ada angka satunya, tag dasar HTML, sedangkan yang di atas hanyalah komentar sebagai penanda atau komentar dalam sebuah dokumen. Lihat hasilnya, kita jalankan, open in browser. Nah, ini yang terlihat di browser atau dieksekusi oleh browser hanya tag dasar HTML. Untuk melihat source code-nya, klik view page source. Nah, tag komentar di sini terlihat miring, ditandai dengan miringnya huruf yang diapit oleh komentar, yaitu tag dasar HTML. Jelas ya teman-teman, biasanya digunakan sebagai penanda atau sebagai komentar. Lanjut, yang pertama selesai, kita buat satu komentar. Selesai. Yang kedua, untuk menulisnya, kalau di Sublime Text ada cara yang lebih simple, yaitu tekan Ctrl kemudian garing ini ya teman-teman. Tekan Ctrl kemudian garing, otomatis akan dibuatkan komentar, tag komentar. Selanjutnya itu 2 paragraf. Kita akan belajar bagaimana cara membuat paragraf dalam HTML. Diawali dengan buka kurung siku, P, tutup, kemudian tutup tagnya dengan garing P. Seperti ini teman-teman untuk membuat tag paragraf. Kalimat paragrafnya dibuat di tengah-tengah atau diapit oleh kedua tag P seperti biasa. Untuk contoh kalimatnya atau paragrafnya,
ketik lorem, kemudian tab. Kalau kita menggunakan Sublime Text, otomatis dibuatkan sebuah kalimat atau paragraf yang sering disebut dengan lorem ipsum. Sebagai tanda yaitu buat angka 1. Sini menandakan yaitu paragraf pertama. Kemudian buat lagi tag paragraf. Kita buat 3 paragraf ya teman-teman. Kemudian itu buat lagi 2 lorem tab paragraf kedua. Kemudian P satu lagi paragraf ketiga. Nah, kita sudah membuat 3 paragraf. Kita lihat hasilnya di browser. Refresh. Nah, yang satu tadi teman-teman, tag komentar ini sekali lagi saya tekankan tidak dieksekusi. Ini paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga dibuat dengan tag P tadi. Ini view source kodenya yang dieksekusi oleh browser. Bisa dipahami ya teman-teman, penggunaan P untuk membuat tag P untuk membuat paragraf. Oke, selanjutnya kita komentari dulu biar tidak dieksekusi oleh browser. Control ring. Oke, yang selanjutnya yaitu line break. Apa itu line break? Line break biasanya digunakan untuk berpindah atau menurunkan kalimat ke baris berikutnya. Biasanya ditulis dengan tag BR seperti ini. Agar lebih jelas, kita buat sebuah kalimat. Misal, selamat datang di playlist belajar HTML untuk pemula. Titik. Kita jalankan dulu. Nah, ini hasilnya, selamat datang di playlist belajar HTML untuk pemula. Kita ingin menurunkan kalimat di playlist, mulai dari playlist ini sampai pemula ke baris berikutnya. Lanjut, penggunaan tag line break tadi yaitu kita selipkan di sini BR. Tuh, kita lihat hasilnya. Selamat datang di playlist belajar HTML. Mulai dari di, seterusnya turun ke baris berikutnya. Nah, seperti ini. Jika ingin menurunkan misal dari HTML sampai kalimat pemula, selipkan lagi saja tag BR-nya sesuai yang diinginkan. Misalnya seperti ini, sebagai contoh saja. Maka akan turun ke baris ketiga. 1, baris kedua, dan baris ketiga. Oke, jelas ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Baik, yang keempat dan yang terakhir yaitu tag heading atau heading. Biasa digunakan untuk membuat judul atau topik pada sebuah dokumen HTML. Heading ini ada 6 jenis atau 6 ukuran. Diawali dengan H. Kemudian jenis ukurannya mempunyai range atau jenis mulai dari H1 sampai dengan H6. Misal kita coba dulu H1. Misalnya ini heading 1. Kita simpan.
Nah, ini judulnya, bisa digunakan untuk membuat judul. Hurufnya tebal. Ini heading 1. Kita coba untuk heading kedua. Ini heading 2. Simpan, refresh. Ini heading kedua. Sedikit info lagi ya teman-teman, semakin besar headingnya maka hurufnya akan semakin kecil. Maka sebaliknya, semakin kecil hurufnya maka headingnya, maka hurufnya akan semakin besar. Selanjutnya heading ketiga. Untuk jika teman-teman menggunakan Sublime Text untuk mempercepat coding, yaitu tombol copy, tekan Ctrl Shift kemudian D, maka otomatis akan dibuatkan salinan atau kopian kalimat yang di atas. Copy sampai 6 baris, 4, 5, 6. Kemudian satu lagi tips untuk mempercepat, yaitu klik H2 kemudian Ctrl tahan, klik H2 lagi, H2 kemudian H2 di sini kan 3, maka akan ada 3 pointer. Hapus 3. Lebih cepat kan teman-teman, dan lebih praktis. Kemudian tekan tanda panah bawah yang ada di keyboard. Hapus 4. Hapus lagi 5. Hapus lagi 6. Setelah teman-teman lebih simple dan lebih praktis. Oke, refresh. Nah, ini contoh tag heading. Mulai dari heading 1 yang paling besar, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading ke-6. Press. Ini yang dieksekusi oleh browser. Source kodenya. Bagaimana dengan heading ke-7? Apakah ada? Kita copy lagi. Heading ke-7. Ups. Push 7. Simpan. Save. Nah, maka ini heading 7 tidak dieksekusi sebagai heading. Hanya dieksekusi sebagai kalimat HTML biasa, meskipun kita tuliskan atau kita beri tag heading di antara kalimat ini heading 7. Karena memang aturan dari HTML versi ke-5, headingnya atau aturan memang dari HTML, bukan hanya versi 5, headingnya hanya sampai ke-6. Untuk memberikan atau agar dokumen kita terdeteksi sebagai HTML versi 5, tambahkan tanda seru, kemudian doc type huruf besar semua, maka akan terdeteksi sebagai HTML versi terbaru, yaitu HTML versi 5. Tidak ada perubahan, hanya saja browser sudah mengeksekusinya sebagai HTML versi ke-5. Ya teman-teman, saya kira cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.